Hai, jumpa lagi dengan channel Gerbong Mistis. Bagaimana kabar Anda saat ini? Baik bukan? Sebelum kita memasuki cerita lebih lanjut, mohon dukung channel Gerbong Mistis dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar channel Gerbong Mistis semakin berkembang. Apabila Anda ingin bergabung dan berbagi pengalaman horor Anda, silakan kirim cerita Anda melalui email gerbongmistis02@gmail.com. Rekam cerita Anda atau gunakan teks untuk membagikan pengalaman horor Anda. Terima kasih masih tetap bersama Gerbong Mistis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini saya ambil dari kisah horor seorang sopir ambulan salah satu rumah sakit di sebuah kota. Namanya Pak Erlan. Dia berprofesi sebagai sopir ambulan sudah 4 tahun lamanya. Pak Erlan ini adalah ayah dari teman SMA saya yang bernama Ramadan. Kebetulan waktu aku main ke rumah Pak Erlan, aku sedang bercerita tentang horor. Tiba-tiba Pak Erlan mendekatiku dan mendengarkan ceritaku. Setelah saya selesai bercerita, ayah Ramadan juga ikut bercerita. Begini ceritanya. Jam 10 malam ya, Pak Erlan mendapat tugas untuk menjemput korban kecelakaan. Pak Erlan pun datang ke lokasi kejadian. Sesampai di sana, Pak Erlan dapati sudah banyak orang. Lalu Pak Erlan memasukkan 2 korban yang tertabak truk ke dalam ambulannya. Korban tersebut terluka cukup parah dan darah pun berceceran di jalan. Setelah memasukkan korban ke dalam ambulan, Pak Erlan lalu menuju ke rumah sakit. Seperti biasa, saat seperti inilah tugas seorang sopir ambulan menjadi raja jalanan, bak pembalap, tegasnya Pak Erlan. Lalu Pak Erlan sampai di rumah sakit. Sesampai di sana, korban pun diturunkan dan ditangani. Namun korban yang laki-laki tidak bisa ditolong karena darah yang dikeluarkan memang cukup banyak. Sebagai seorang sopir ambulan, Pak Erlan sudah bekerja keras menjalankan tugasnya. Dan masalah nyawa, Pak Erlan juga tidak bisa menentukan. Kalau masalah kerja, saya bertanggung jawab, Mas. Tapi kalau masalah nyawa, saya tidak bisa ikut campur. Karena saya bukan staf atau anggota dari Tuhan, tetapi saya hanya staf rumah sakit. Candanya Pak Erlan kepada saya sambil tersenyum. Lalu Pak Erlan melihat darah yang tercecer di mobil ambulan. Pak Erlan memutuskan untuk menyentornya atau membersihkannya. Setelah itu Pak Erlan menunggu tugasnya kembali sembari berbincang dengan seorang yang sedang besuk, yang memang lagi cari angin di luar. Malam pun bertambah larut. Jam 2 Pak Erlan pulang. Seperti biasa, kalau pulang Pak Erlan selalu membawa pulang ambulan. Meski pulang, Pak Erlan juga standby di rumahnya. Kalau ada panggilan darurat, ia mesti datang ke lokasi. Setelah Pak Erlan memarkirkan mobil ambulannya, Pak Erlan masuk ke rumah dan mandi. Ia pun mulai membaringkan badannya di kamarnya. Saat Pak Erlan masih rebahan, tiba-tiba mobil ambulan klaksonnya berbunyi. Pak Erlan kaget. Loh, perasaan mobil sudah saya kunci, kenapa klaksonnya berbunyi?
Lalu Pak Erlan melihat mobil itu dan keadaan mobil itu terkunci. Pak Erlan masuk ke rumah kembali. Ini ia duduk di ruang tamu sambil meminum kopi. Tiba-tiba Pak Erlan dikejutkan kembali dengan lampu yang menyala. Nah, ini apa lagi? Aneh deh, kenapa lampunya nyala sendiri? Wah, ada yang konslet ini. Lalu Pak Erlan mencabut akinya. Lalu lampunya mati. Wah, besok dandan nih. Sambil masuk ke rumah kembali dan Pak Erlan melanjutkan minum kopi. Lalu Pak Erlan mendapatkan telepon dari tetangga dekatnya. Ada yang mau melahirkan. Pak Erlan bergegas dan menyalakan mobilnya. Ia tak ingat kalau arus aki ia cabut. Astagfirullah, aki saya cabut. Lalu ia turun dan menuju ke kap mobil. Belum menyambung aki, Pak Erlan mendapatkan panggilan dari tetangganya yang tadi kalau yang mau melahirkan sudah ditangani bidan setempat. Pak Erlan menutup kap ambulan itu dan masuk ke rumah kembali. Kali ini sangat menegangkan setelah kopi Pak Erlan habis dan berlanjut dengan sebatang rokoknya. Pak Erlan mendengarkan suara tangisan di depan terasnya. Pak Erlan mengintip lewat jendela, namun tidak ada seorang pun. Lalu Pak Erlan memberanikan diri meski agak ragu-ragu untuk keluar dari rumah dan mencari sumber suara itu. Suara itu sangat jelas. Suara itu berasal dari ambulan. Pak Erlan mendekatinya dan mengintip dari jendela ambulan. Tapi tidak ada apa-apa. Pak Erlan ke depan gerbang rumah. Suara tangisan itu masih terdengar tapi menjauh. Ia mengelilingi ambulan dan melihat ke bawah ambulan dengan pelan-pelan seperti di film-film. Pak Erlan membayangkan jangan-jangan di bawah mobil. Saat melihat ke bawah, mobil juga tidak ada apa-apa. Lalu istri Pak Erlan keluar dan bertanya pada Pak Erlan, "Pak, ada apa sih? Kok dari tadi keluar masuk kayak orang bingung?" "Oh, ini loh Bu, mobilnya rusak. Besok kan bisa Pak benerinnya." "Iya deh, saya masuk." Lalu Pak Erlan masuk ke rumah berharap tidak ada gangguan lagi. Sampai akhirnya Pak Erlan tidur sampai pagi. Begitulah cerita Pak Erlan tentang tangisan di mobil ambulan. Ya, mudah-mudahan itu hanya tangisan tetangga sebelah, dan tentang klakson dan lampu yang nyala itu sendiri, dan itu hanya karena konslet, juga imbuh Pak Erlan sambil menutup ceritanya. Semoga cerita kali ini bisa menjadikan pelajaran untuk Anda dan sekaligus sebagai hiburan. Tetap bersama kami, simak video-video kami yang akan datang. Masih kami tunggu cerita Anda di gerbongmistis02@gmail.com. Tetap jaga hati dan pikiran Anda dimanapun Anda berada. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa dilindungi dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Salam Gerbong Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.